ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini. Allah kumpulkan kita di pondok pesantren yang insya Allah akan selalu dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, bersama salah satu ulama yang beliau jauh-jauh datang dari kota Baydha, Yaman. Beliau ini bernama Sayyidi Syekh Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Faqir Al-Umari. Beliau adalah salah satu murid awal-awal Habib Umar saat Habib Umar masih muda dan Habib Umar masih berdakwah di Baydha. Dan beliau juga salah satu murid langsung daripada 3 wali kutub, yaitu Sayyidul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, wali kutub di zamannya. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar adalah mertua daripada Habib Umar. Beliau pun adalah berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddar. Dan begitu pula beliau salah satu murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggab Jeddah, wali kutub di zamannya. Dan begitu pula beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil di Yaman sana. Subhanallah, ini anugerah besar yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita, bisa memandang wajah yang pernah dipandang oleh wali-wali kutub luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkat kita satu majelis dengan beliau, dengan berkat kita memandang kepada wajah beliau, dengan berkat kita mendengarkan nasihat beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hubungkan kita semua kepada para guru-guru beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kaitkan hati kita dengan hatinya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau ini adalah salah satu murid yang sangat dicintai oleh gurunya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Maka tidak panjang lebar, langsung saja kita mintakan tausiah atau nasihat-nasihat agama kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadikan hati kita semakin cinta pada Nabi Muhammad dan semakin cinta kepada para awliya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'ala Syekh tafaddal mashkura. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-ma'idati ar-rahmaniyyah al-imaniyah. Kata beliau, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di malam yang penuh kemuliaan ini, di majelis yang insyaallah majelis ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'had Nurul Iman atau Nurul Quran, Rawdatul Quran. Rawdatul Quran. Naam, yang di mana kita saat ini berada di pesantren yang disebut dengan pesantren Rawdatul Quran. هذه الليلة المباركة أيها الأحباب أيها الأخوان نجتمع وإياكم في هذا المعهد المبارك لإحياء ذكرى. Kata beliau, kita semua berkumpul di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini untuk menghidupkan malam-malam mulia, yaitu malam Isra-nya Nabi Muhammad SAW. إحياء ذكرى لأولياء. Malam yang dimana malam ini kita menyebut insyaallah nama para wali-walinya Allah, haulnya para awliya Allah. هؤلاء الأولياء الحمد لله قد أخذت عنهم الإجازة وأخذت عنهم العلم. الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري. Kata beliau, para wali-wali yang saat ini kita hauli, yaitu diantaranya Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Syartiri. Alhamdulillah, kata beliau, saya bertemu langsung, saya belajar langsung, dan saya mengambil ijazah langsung dari beliau mereka. Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Begitu pula kepada Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid, saya pun belajar dan mengambil ijazah kepada beliau. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Shahab. Dan begitu pula kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Shahab. هؤلاء
هم أعلام الإسلام ونجوم الهدى. Kata beliau, mereka semua adalah orang-orang yang sangat alim di zamannya dan orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bintang-bintang petunjuk untuk kita semua. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri أطلق عليه اسم سلطان العلماء في وصله. Kata beliau, di zaman Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatri, beliau diberi gelar oleh orang-orang di saat itu dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. وحجة أن يقال له سلطان العلماء لأنه سلطان العلماء بحق وحقيقة. Kenapa kata beliau diberi gelar dengan Sultanul Ulama? Karena gelar tersebut sangat pantas dan layak kepada beliau, karena bahwa beliau memang betul-betul pantas diberi gelar dengan rajanya para ulama saat itu. Alimun, zahidun, faqihun, sufiyun, abiyun, alawiyun, yamaniyun, sultan ahlillahi kullahum. Allah. Kata beliau Al-Habib Salim adalah orang yang sangat alim, yang sangat taqwa, yang sangat zuhud, yang sangat wara, yang sangat luar biasa, dan beliau adalah memiliki kewilayahan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yashhadu annani 'indama dakhaltu yaqulu li al-akh Ahmad Arbani al-dhikra al-Habib Salim al-Syatri والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب والحبيب عيدروس بن سميط أنه انشرح صدري وامتلأت سكينة وامتلأت يقين كأنني في ترين. Ketahuilah, kata beliau saat di mobil tadi, ketika Ustaz Ahmad Arbani memberikan kabar kepadaku bahwa malam ini kita akan memperingati haulnya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatri, memperingati Al-Habib Abdullah bin Syahab, memperingati Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumait, maka kata beliau langsung hati saya senang, hati saya tenang, hati saya terbuka, dan saya terbayang seolah-olah saat ini saya sedang berada di Tarim. Ya ulai ana ashhadu lillah annani jalastuhum wa akhadtu anhum fara'aytu fihum al-'ilma wa ra'aytu fihum az-zuhada haula'i hum awliya Allah. Kata beliau, aku bersaksi kepada Allah, saat aku pernah duduk dengan mereka semua di Tarim, kata beliau, saat itu aku menyaksikan bahwa mereka adalah betul-betul orang yang berilmu, dan beliau adalah mereka semua adalah orang-orang yang Allah jadikan para aulia-aulia Allah. Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab yusamma 'Ainu Tarim. Al-Habib Abdullah bin Syahab itu beliau diberikan gelar dengan Ainut Tarim. Al-Habib Aidrus bin Sumait يسمى الحبيب عيدروس هو الذي حارس وحرز تريم. Kata beliau, Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumait, beliau itu diberi gelar saat itu dengan Harisut Tarim. Apa maksudnya? Seorang wali yang tugasnya menjaga kota Tarim. Haula lam yaqsudu illa Allah. Mereka semua tidak pernah punya niat kecuali niatnya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Salaku ala manhaji Rasulillah, haula'i humul warathah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andama nuhyi dhikra wafatihim wa hawlihim fa innana nuhyi al-iman fi qulubina. Maka sesungguhnya, kata beliau, ketika mereka hidup, mereka adalah sebagai pengingat kepada kita, kepada Allah. Dan ketika mereka sudah wafat, mengingat mereka bisa menghidupkan hati yang mati saat ini. Qala Allah fihum ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, para aulia Allah itu tidak pernah memiliki rasa takut dan sedih di dalam hatinya. Ayuhal ahbab, idza nadarta ila haula tara al-ajab al-ujab. Wahai para kekasih-kekasih Allah, kekasihnya Nabi Muhammad, ketika kita memandang kepada wajah-wajah para aulia Allah ini, maka ketahuilah kalian akan merasa heran dan takjub kepada mereka semua. Qala al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Allamatud Dunya, telah berkata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang bergelar Allamatud Dunya, orang yang paling alim di dunia saat itu, idza ra'u yuzharu dzikrullah
فهو لهم سيما على الجباه. Kata beliau bahwa para aulia Allah, para habaib-habaib di sana, ketika dipandang wajah mereka, dilihat wajah mereka, maka menjadi hati kita akan terbuka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك سيدي الولي العالم الزاهد محمد زيني رحمه الله، هذا من أهل الاتصال، إمام علم زاهد ورع أحيا الله به البلاد هذه كلها فجزاهم الله عنا خير الجزاء. Begitu pula kata beliau, imam kita, wali kita, guru kita semua, Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah orang yang wali, beliau adalah seorang yang zahid, zuhud dengan Allah, beliau adalah orang yang sangat wara, dan beliau adalah hamba yang Allah anugerahkan kepada kita karena dihidupkan di masa-masa kita. Antum jalastum al-ana limadha? Ketahuilah kalian semua duduk di sini. Apa sebab? Mahabbatan fi haula, mahabbatan bi awliyaillah. Karena satu, kita cinta kepada mereka para aulia-aulia Allah. Abshiru, abshiru. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' fal mar'u yuhsharu yawm al-qiyamah ma'a man ahab. Maka ambil kabar gembira wahai hadirin dan hadirat, ambil kabar gembira bahwasanya nanti orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang-orang saleh, bersama para aulia Allah, bersama para syuhada, bersama para solihin adalah orang yang cinta kepada mereka. Mada yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ala lisan ahadul anbiya, yaqulu tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran melewati lisannya salah satu para nabi, yaitu ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan jadikanlah kami selalu bersama orang-orang yang saleh. Allah lam yaqul tawaffani musliman waj'alni min as-salihin, la, tawaffani musliman wa alhiqni بالصالحين أكون محبا للصالحين لأن المحب يلحق بالجماعة. Kata beliau, Allah tidak mengajari kita untuk berdoa ya Allah matikanlah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan jadikanlah kami menjadi orang yang soleh. Tidak, Allah mengajarkan wa alhiqni bis salihin, jadikanlah kami selalu bersama orang yang saleh, cinta dengan orang yang saleh, mengidolakan orang yang saleh. Karena kata beliau, kalau kita betul cinta kepada orang yang saleh, kita akan selalu bersama mereka sampai ke surga kelak. Antumul ana fi tarim. Kalian semua, kata beliau, pada hakikatnya saat ini berada di tarim. Haulahum ahlu tarim. Karena mereka yang kita hauli malam ini adalah ahlu tarim. Antum jalastum min ajli haula, fallah la yukhayyibna wa iyyakum abadan. Maka ketahuilah kalian duduk di sini demi mereka, demi menghadiri haul mereka, demi berkumpul untuk mendengarkan cerita mereka. Maka ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan duduk kita malam ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu zara al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i satu hari silaturahim kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. فجلس عنده في البيت فعندما جلس عنده في البيت رأت ابنته 3 خصال. Ketika Imam Syafi'i sudah sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, lalu menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, istirahat di sana, lalu putrinya Imam Ahmad bin Hanbal melihat 3 keanehan yang terjadi pada Imam Syafi'i. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibnatul Imam Ahmad bin Hanbal تقول له يا أبتي إنك تعظم محمد بن إدريس الشافعي عظيم لكني لاحظت منه 3 خصال. Kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai abah, ulun lihat pian ini sangat mengagungkan, sangat memuliakan, sangat menghormati kepada Imam Syafi'i.
Kenapa sebabnya Abah? Padahal ulun melihat 3 keanehan yang terjadi pada Imam Syafi'i. قالت أولا رأيته أكل كثير أكل والعلماء لا يأكلوا إلا قليل. Maka yang pertama kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, ulun melihat kepada Imam Syafi'i itu anehnya luar biasa karena ulun lihat Imam Syafi'i makannya sangat banyak. Padahal beliau seorang ulama. Para ulama itu tidak makan kecuali cuma sedikit. الثانية قالت رأيته جلس في مكانه فلم يتهجد أبدا ما قام يصلي بالليل جالس في مكانه إلى أن أذن الصبح يقرأ. Kemudian kata beliau, ulun melihat lagi wahai Abah kepada Imam Syafi'i, ketika dia masuk kamar, dia tidak lagi keluar kamar dan tidak lagi tahajud, bangun tengah malam, sholat di tengah malam, kecuali waktu subuh dia baru mengerjakan sholat. الثالثة قالت رأيته صلى الصبح بدون وضوء لم يتوضأ. Kemudian kata beliau, kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketiga, keanehan yang ketiga ulun lihat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika sholat subuh bersama kita, beliau kada berwudu habis bangun guring. قال له يا سيدي ويا مولاي إن ابنتي قد لاحظت هذه 3 الخصال فأريد أنا أعلم أن لك فيها أمور وأشياء أنت الشافعي البحر لكن هل تجيب البنت على هذه 3 سؤال؟ قال الشافعي نعم. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak sabar dengan pertanyaan putrinya tersebut, lalu pun beliau mendatangi Imam Syafi'i dan bertanya, wahai Sidi, wahai guruku, wahai tuanku, wahai murabbi, ulun hendak bertakun lawan pian karena putri ulun telah membuat hati ulun penasaran. Putri ulun katanya melihat 3 hal yang aneh pada pian. Apakah pian bisa jawab pertanyaan putri ulun ini kepada ulun? قالت أنا لاحظتك أنك أكلت كثير والعلماء لا يأكلوا إلا قليل. قال نعم أكلت كثير لأن الطعام السخي دواء. الطعام السخي دواء وأنا أعرف أن الإمام أحمد بن حنبل سخي فأكلت كثير. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yang pertama kata putri ulun, pian adalah seorang ulama, tapi anehnya pian makan sangat banyak di rumah ulun. Padahal seorang ulama kada pantas kalau makannya banyak. Biasanya ulama itu makannya sedikit. Maka kata Imam Syafi'i, betul ulama itu makannya sedikit. Tapi saya datang ke rumahmu dan kemudian saya makan banyak karena ta'amus sakhi dawa, makanan orang yang pemurah, makanan orang yang dermawan itu adalah obat. Saya datang ke rumahmu makan banyak bukan untuk berkenyang-kenyang, tapi saya makan untuk mengobati hati saya, kata beliau. قال وما الثانية؟ قالت الثانية أنك لم تقم تتهجد جلست في مكان. قال نعم حيرتني 7 مسائل في الفجر للأمة إذا قمت أتهجد بقوم لنفسي. قال لكن جلست أدارس العلم ولم أشعر إلا بأذان الفجر فاستخرجت 70 مسألة. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal, putri ulun pun mengadukan hal yang kedua, bahwa dia tidak melihat engkau bangun malam dan melaksanakan salat tahajud. Maka kata Imam Syafi'i, iya betul, saya tadi malam tidak salat tahajud. Akan tetapi saya ketika sudah masuk ke dalam kamar, saya sedang memikirkan 7 masalah di dalam Al-Quran. Saking asyiknya saya memikirkan ilham yang Allah berikan kepada saya, maka saya tidak lagi sadar bahwa azan subuh itu pun berkumandang. Lalu ketika saya sadar bahwa ini sudah waktunya salat subuh, saya mendapatkan dan memecahkan 70 masalah fikih, dan masalah fikih ini adalah bermanfaat untuk umat. Kalau saya bangun untuk salat tahajud, maka pahalanya cuma untuk saya, tapi 70 masalah fikih ini adalah untuk umat satu dunia, kata Imam Syafi'i. قال وأما الثالثة أنك صليت الفجر بدون وضوء. قال نعم أنا صليت الفجر بوضوء العشاء لأنني لم ينتقض الوضوء علي. فأنشد قوله أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي البحر إمام المذهب العظيم الجليل الكريم يقول
الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Kemudian yang ketiga, kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal pun menyampaikan bahwa putri ulun mengadu kepada ulun, wahai imam, wahai guru, bahwa putri ulun melihat pian salat subuh tadi kada berwudu. Lalu kata Imam Syafi'i, iya betul aku kada berwudu karena aku kada batal dari sejak isya tadi. Aku kada guring, jadi wuduku kada batal, makanya aku langsung salat subuh bersama kalian. Coba bayangkan, kata beliau, Imam Syafi'i yang begitu agung, yang begitu alim, bahar, lautan ilmunya. Tapi beliau mengatakan dalam sebuah qasidahnya, dalam sebuah syairnya, dalam sebuah pepatah Arabnya, uhibbus salihina walastu minhum. Saya, kata Imam Syafi'i, sangat cinta kepada orang-orang yang saleh, sekalipun diri saya bukan orang yang saleh. Ini tawadhu'nya Imam Syafi'i, tidak mengakui dirinya saleh. Imam Syafi'i alim luar biasa, beliau mengatakan saya cinta kepada orang yang saleh. Walastu minhum, sekalipun saya bukan termasuk orang yang saleh. Kenapa saya cinta kepada orang yang saleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap dengan sebab cinta saya kepada mereka, para salihin, para aulia Allah, saya nanti di hari kiamat akan dapat syafaat mereka, pertolongan mereka. قالت بنت الإمام أحمد بن حنبل منبهرة من الشافعي قالت تحب الصالحين وأنت منهم. Kemudian Imam Ahmad bintul Imam Kemudian putrinya Imam Syafi'i pun menjawab. Ketika Imam Syafi'i mengatakan uhibbus sholihin walastu minhum, saya cinta kepada orang yang saleh sekalipun saya bukan orang yang saleh, maka putrinya, anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal menjawab syair Imam Syafi'i, uhibbus sholihin wa anta minhum. Saya cinta juga, wahai Imam Syafi'i, kepada orang yang saleh, dan engkau saya yakini adalah orang yang saleh. Uhibbus sholihin wa anta minhum, muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Kemudian saya cinta kepada orang yang saleh dan engkau termasuk orang yang saleh, dan sesungguhnya cinta kepada orang yang saleh itu termasuk menjadi orang yang saleh. Wa takrah man bada'atul ma'asi hamaka Allah min tilka al-bida'ah. Dan kemudian saya, kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, engkau benci kepada kemaksiatan sedangkan engkau jauh daripada kemaksiatan. Mahabbatus salihin hiya tariqul musil ila Allah. Ketahuilah wahai hadirin dan hadirat, bahwa sesungguhnya cinta kepada orang yang saleh itu adalah jalan untuk menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Na'aman turid an tuhsyar hubb al-mahabbah al-muhibbu yuhsyaru ma'a mahbubah. Maka dengan siapa nanti kita dikumpulkan di hari kiamat atau di dalam surga, maka tergantung cinta kita. Apabila kita cinta dengan orang yang kita cintai, maka kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Nahnu naqul insyaallah annana nuhibbu Rasulullah. Maka kita akan katakan bahwasanya malam ini kita saksikan bahwa sesungguhnya kita cinta dengan Rasulullah. Nuhibbu awliya Allah. Kita cinta dengan awliya Allah. Nuhibbu sahabat wa ahlul bait. Kita cinta dengan para sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Majtama'na في هذا المقام المبارك إلا ونحن إن شاء الله يريد الله أن يحشرنا معهم. Tidaklah kita berkumpul di majelis ini malam ini mengadakan haul begini besarnya kecuali kita ingin bersama mereka nanti di hari kiamat. أيها الأحباب إذا قصر عليك عملك فاعلم أن المحبة أقوى رابط يوصلك إلى الله. Ketahuilah, kata beliau, apabila seandainya kita ini punya amal sedikit, kita kada banyak punya amal, maka perbanyaklah cinta kita kepada para awliya Allah, para salihin. Karena dengan sebab cinta itulah yang dapat mengumpulkan kita bersama mereka. Alladhi turid an tuhsyar ma'ah, 'alliq qalbak bih. 'alliq qalbak bi Rasulillah. 'alliq qalbak bi ahlil bait. 'alliq qalbak bi haula'il ulama alladzina hum warathatul anbiya. Apabila kita ingin nanti dikumpulkan dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang mulia di sisi Allah, maka sejak saat ini kaitkan hati kita dengan mereka, kaitkan hati kita dengan Nabi Muhammad, kaitkan hati kita dengan para awliya Allah, maka insya Allah kita akan dihubungkan dan dikumpulkan suatu saat dengan mereka. Nahnu atayna min al-Yaman wa sa'udna باللقاء بكم. نشكر مدير
المعهد جزاه الله عنا خير الجزاء. Kata beliau, saya jauh-jauh datang dari Yaman, dari kota Beirut ke sini, dan saya sampaikan bahwa saya sangat mencintai kepada kalian. كذلك الولد هذا المبارك أحمد أرباني هذا الذي أتى بنا إلى هنا ومدير المعهد والقائمين على هذا المعهد والحاضرين والحاضرات نقول أكرمكم الله جزاكم الله عنا خير الجزاء أحضركم الله بارك الله فيكم وأطال الله أعماركم في رضاه وفي طاعته. Maka saya sampaikan kepada kalian, kata beliau, terkhusus kepada ulun pribadi dan kemudian kepada guru mujtahidin dan kemudian semua keluarga besar pondok pesantren ini, dan begitu pula hadirin dan hadirat yang telah hadir di majelis ini. Saya sampaikan dan saya ucapkan di majelis ini, semoga Allah memuliakan kalian dunia akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan balasan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad bangga kepada kita semua insyaallah. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين أحضرتنا في هذا المجلس لنذكر هؤلاء الرجال اجعلنا معهما في الدنيا وفي الآخرة. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Kasih Sayang. Engkau telah hadirkan kami di majelis ini demi menghadiri haul mereka ya Allah. Maka tolong dan tolong kami untuk Engkau kumpulkan nanti di hari kiamat bersama mereka ya Allah. Allahumma anzur ilaina wa ila haula bihaqq Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya Allah, pandanglah kami semua di majelis ini dengan berkat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya Rabb, ma bainak wa bain Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wa Abdullah bin Shihab wa Aidrus bin Subayt من مودة ورحمة وجودا اجعلنا وإياه الحاضرين من أرفاقهم يا رب العالمين. Ya Allah, dengan berkat mereka para aulia Allah yang kami hauli malam ini ya Allah, maka jadikan hati-hati kami semua penuh dengan mawaddah, sakinah dan rahmat darimu ya Allah. Ya Akram, ya Allah, ya Rabb, ya Hayy, يا قيوم بحق هؤلاء لا تخرج أحدا من هنا من هذا المكان إلا وجعلته من أسعد السعداء. Ya Allah, dengan berkat mereka para aulia Allah ya Allah, dengan berkat mereka yang kami sebut namanya malam ini ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari majelis ini, dari pesantren ini, dari tempat duduk kami ini ya Allah, kecuali Engkau takdirkan kami semua menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat ya Allah. Anta alladhi waffaqtana wa anta alladhi jama'tana وأنت الذي أحضرتنا فحاشاك حاشاك مستحيل أن تردنا خائبين يا رب العالمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang memberikan kami taufik dan hidayah. Engkaulah yang mendudukkan kami di majelis ini. Engkaulah ya Allah yang mengizinkan kami untuk berkumpul di majelis ini ya Allah. Maka mustahil ya Allah Engkau menolak permohonan kami ini ya Allah. Nahnu jalasna min ajli ihya dhikra rijal قلت هم أولياء الله اللهم اجعلنا معهم اللهم احشرنا معهم اللهم ادخلنا في دوائرهم اللهم اجعلنا من أحبابهم في الدنيا وفي الآخرة. Ya Allah, sesungguhnya kami datang ke majelis ini ya Allah demi mengadakan haul mereka para aulia Allah, para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Maka kami bermohon ya Allah, dengan datangnya dan duduknya kami di majelis ini ya Allah, akan Engkau kumpulkan kami pula nanti di hari kiamat dan di surga kelak bersama mereka ya Allah. Ya Rabb, al-hadirin kulluhum wal hadirat الليلة لا يبات أحد من هؤلاء إلا وقد رسمت اسمه في كتاب في اسم السعداء. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir laki-laki maupun perempuan ya Allah, jangan Engkau lepaskan kami dari majelis ini kecuali Engkau sudah rubah tulisan nama kami ya Allah sebagai orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Rabbi, in radattana an babik fa ayyu babin nalja ilayh ayyu makanin naruhu ilayh indama nadhhab ya Rabb. Ya Allah, jika seandainya saat ini kami bermohon kepadamu lalu kemudian Engkau tolak permohonan kami, Engkau tidak peduli kepada kami ya Allah, Engkau tidak hiraukan permohonan kami ya Allah, maka kepada pintu mana lagi kami memohon selain pintu-Mu ya Allah. Nahnu ibadukal mudhribun, nahnu ibadukal muqassirun,
نحن عبادك القساة، نحن عبادك الذين أعمالهم مذنبون مقصرون لكن نحب هؤلاء. Ya Allah, kami akui kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan kelalaian ya Allah. Kami adalah selalu melakukan perbuatan yang Engkau murkai ya Allah. Akan tetapi ketahuilah ya Allah, malam ini kami saksikan ya Allah kepadamu bahwa sesungguhnya di hati kami ada cinta kepada para aulia Allah, para salihin. Ya Rabb ikraman lihadihi alwujuh, ya Rabb ikraman lihaula, اكتب لنا حسن الخاتمة. Ya Allah, dengan berkat kemuliaan wajah-wajah para aulia Allah, berikanlah kami semua keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, la namut illa ala mahabbatihim wa ala dinihim wa ala manhajihim. Allahumma amla qulub al-hadirin nuran wa barakah. Ya Allah, jangan matikan kami semua kecuali hati kami penuh dengan cinta kepada mereka ya Allah. اجعل هذا المكان مربوطا بتريم وآل تريم وبالبيضاء وباليمن يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah tempat kami duduk ini ya Allah berhubung dengan tempat yang saat ini ada di Tarim dan di Bayda ya Allah. المكان مرتبط بالمكان والزمان مرتبط بالزمان والأشخاص مرتبطون بالأشخاص يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan ya Allah tempat ini selalu berhubung dengan tempat yang mulia di sana. Jadikan waktu kami telah berhubung dengan waktu yang mulia di sana, dan jadikan pemberian apa yang telah Engkau berikan di kota Tarim, di kota Bayda, Engkau berikan pula di sini ya Allah. بارك اللهم بإخواننا في المدير وفي القائمين والحاضرين أجمعين يا رب بركة كاملة. Ya Allah, berkahilah mudirul ma'had ya Allah, dan begitu pula siapapun yang membantu dan berjuang di dalam pesantren ini ya Allah, dengan keberkahan yang sempurna ya Allah. والطلاب أيضا والطالبات والحاضرين والحاضرات اللهم اجعلنا معهم وفيهم دائما في الدار والآخرات. Ya Allah, begitu pula hadirin dan hadirat, para santri putra atau santriwati semuanya ya Allah, jadikanlah kami semua akan berkumpul dunia maupun akhirat. من كانت له حاجة يا رب، من كانت له حاجة من الحاضرين لا يخرج من هذا البرنامج إلا وقد قضيتها بخير ولطف وعافية. Ya Allah, jika seandainya di antara kami ini memiliki hajat di dalam hatinya ya Allah, jika di antara kami ada yang memiliki hajat kepadamu di dalam hatinya ya Allah, jangan keluarkan dari acara ini kecuali Engkau tunaikan hajat-hajatnya dunia maupun akhirat dengan kemudahan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana wasfir 'uyubana wa farrij humumana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah aib-aib kami, dan mudahkan segala kesusahan kami ya Allah. هذه الوجوه اجعلها من الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. Ya Allah, jadikan muka-muka yang hadir di majelis ini semuanya adalah wajah yang bakal melihat keindahannya Allah dan Nabi Muhammad. أعلي درجات الحبيب سالم الشاطري. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya Al-Habib Salim Asy-Syatiri. أعلي درجات الحبيب عبد الله بن شهاب. Tinggikanlah derajatnya Al-Habib Abdullah bin Syahab. أعلي درجات الحبيب عيدروس بن سميط. Begitu pula tinggikan derajat Al-Habib Idrus bin Sumaid. أعلي درجات سيدي محمد زيني يا رب العالمين. Dan begitu pula tinggikan derajat guru kami Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. وأموات الحاضرين أجمعين. Dan siapapun yang telah meninggal di antara kami, maka tinggikan derajat mereka semuanya. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. Jadikan kubur mereka semua taman-taman surga ya Allah. الحقنا بهم صالحين. Jadikan kami selalu terhubung dan terkait dengan para salihin. يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. يا أكرم الأكرمين. Ya Akramal Akramin. يا أجود الأجودين. Ya Ajwadal Ajwadin. اقبلنا على ما فينا. Ya Allah, hadapilah kami dengan cinta dan rahmat-Mu. تب علينا توبة نصوحا. Kami saat ini bertaubat kepadamu dan bermohon ampunan darimu dengan taubatan nasuha. اجعل هذا المعهد يتخرج منه العلماء تلو العلماء تلو العلماء. Ya Allah, jadikan ya Allah orang-orang yang keluar dari pesantren ini, lulus dari pesantren ini adalah ulama-ulama yang hebat di sisimu ya Allah. اجعل هذا المجلس محسوب على النبي ومحسوب على أهل البيت والصحابة وعلى أولياء الله يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, jadikan majelis ini ya Allah selalu terpaut dan selalu dipandang oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh para sahabat dan para aulia Allah. يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم